Bersama Dr. Okian Wijaya dari Rumah Sakit IMC Tangerang. Beliau ini spesialis bedah digestif ya Sobat IMC. Kita akan ngomongin sesuatu yang kecil, gak kelihatan, tapi menyakitkan. Ayo, apa itu? Kita sapa dulu deh Dr. Okian. Halo dok. Halo Sobat IMC. Panggilannya apa Dr. Okian, Dr. Oki? Dr. Oki boleh, Dr. Okian boleh. Dr. Oki atau Okian ya? Oki Ya. aja biar pendek ya dok ya. Ya boleh. Jangan sampai salah, nanti saya manggilnya Reno Barak lagi. Oke, dok, ini kita bakal ngomongin ambeien tadi yang seperti saya bilang ya dok ya. Dia kan kecil, nggak kelihatan, tapi aduh kalau misalnya didiemin kan dia bakal sangat-sangat menyakitkan dan merepotkan ya dok ya. Nah, nama lainnya ini ambeien ini kan wasir. Bener ya dok? Atau mungkin kalau dari bahasa medisnya hemoroid. Hemoroid. Mungkin boleh dokter jelaskan. Sobat IMC yang sering menyimak podcast kita pasti mungkin ada di beberapa podcast yang sempat membahas tentang wasir ini gitu ya dok ya. Tapi mungkin bisa dijelaskan lagi, ngingetin lagi nih Sobat IMC yang sudah mulai lupa-lupa apaan itu hemoroid. Hemoroid itu sendiri ya suatu penyakit ya. Karena di sekitar anus kita itu sebenarnya ada pembuluh darah ya, namanya plexus hemoroidalis ya. Dia melingkari lubang anus dan ditahan oleh suatu bantalan tipis ya. Nah, bantalan itu bisa rusak ya. Terus kemudian karena suatu faktor resiko terutama tekanan, jadi dia rusak. Terus kemudian pembuluh darah tersebut keluar dari bantalan tersebut sehingga kita rasakan yang nama penyakitnya itu hemoroid. Jadi posisinya itu memang selalu di area anus ya dok ya? Iya, sebenarnya sih bukan kecil ya. Justru karena udah besar, pasti mereka tuh rata-rata pada baru merasakannya gitu. Iya. Bener juga sih. Nggak kecil juga ya. Karena justru karena apa ya dok ya? Dia membengkak ya dok ya. Ya. Jadi akhirnya membuat malah tidak nyaman di area sekitar anus itu ya dok ya. Betul. Oke. Selain tidak nyaman, nah ciri-cirinya lagi apa nih dok? Yang paling banyak adalah BAB berdarah. BAB berdarah segar ya. Biasanya menetes ataupun bisa karena waktu dia ngedan jadi muncrat, itu bisa. Terus kemudian nyeri terutama. Yang paling jelas teraba adanya benjolan di sekitar anus terutama saat membersihkan setelah BAB. Kadang-kadang ada disertai ada rasa gatal ya. Gatal atau rasa panas atau iritasi. Ini kalau yang saya sering temuin ya dok ya, banyak teman-teman perempuan yang biasanya mengeluh tadinya tidak punya wasir, ambeien, hemoroid, tapi setelah melahirkan biasanya muncul. Ini memang salah satu faktor resiko ya dok ya? Betul. Jadi salah satu faktor resikonya adalah kehamilan ataupun saat melahirkan. Jadi yang tadi saya sebutkan ya, patofisiologinya karena adanya suatu tekanan ya. Nah, di saat kehamilan, terutama saat kehamilan yang usia yang udah lanjut ya, itu kan diisi rongga abdomen diisi oleh bayi ya, otomatis itu menambah tekanan ke kanal Cassion tersebut. Selain itu juga ada faktor hormonal juga, itu juga mempengaruhi. Faktor hormonal? Ya. Lebih ke hormonal wanita berarti dok? Iya, estrogen, progesteron itu juga kadang-kadang juga. Oh gitu. Kenapa dok? Tidak langsung sih. Dia tuh menyebabkan hemoroid ya. Nggak yang biasanya lebih kan menyebabkan hemoroidnya itu karena tekanan dari isi dari rongga abdomen tersebut. Ya karena kalau kita nyebut kata hormonal tuh biasanya ya identiknya tuh kan lebih ke mood gitu kan. Enggak. Gitu. Jadi memang ini bisa berpengaruh juga ya dok ya ke area pembuluh darah terutama ke anus. Oke. Selain kalau tadi kan perempuan nih kita ngobrolinnya ya, karena mungkin kehamilan yang tadi dokter bilang, karena dia tertekan akhirnya timbullah si hemoroid ini. Selain pada perempuan, laki-laki juga punya
banyak. punya kesempatan untuk punya hemoroid. Kalau laki-laki biasanya karena apa? Tidak memandang Oh, tidak laki-laki atau menang ini ya. perempuan ya. Oke. Kebanyakan di usia produktif ya. Usia produktif, Heeh. oke. Tergantung dari faktor risiko Mm-mm. yang tadi saya bilang. Di antaranya kan karena sembelit, terutama faktor risikonya Mhm, ya. mhm. Sembelit tuh kenapa? Karena biasanya kurang asupan dari serat ya, buah-buahan ya, minum yang cukup ya, itu semua. Terus kemudian habit ya, Hmm. habit waktu saat BAB ya. Zaman sekarang ada tuh di berita ya, Mm-mm, jadi mm-mm. laki-laki menghabiskan waktu berapa menit Mhm. saat lagi BAB. Iya, Ya jadi biasanya kan kadang-kadang main lama ya handphone kalau ya, itu juga laki-laki dah. karena tekanan terus-menerus bisa menjadi faktor risiko Oh, gitu, Dok. untuk terjadinya hemoroid. Oke tuh, jadi Terus jangan lama-lama di toilet. kemudian iritasi yang berlebihan ya. Ini karena apa iritasinya? Biasanya makan pedas ya gitu, atau BAB yang sering gitu seperti diare, itu juga bisa menyebabkan anal kasian tersebut rusak. Gitu. Jadi Oke. banyak sih sebenarnya faktor Iya risikonya. ya, banyak juga ya. Kalau ngelihat tadi sembelit berarti ada hubungannya dengan pola makan kita, ya Betul. kan? Kurang serat itu tadi. Terus kalau ini Dok tadi agak menarik ya, kalau terlalu sering BAB juga seperti diare. Ya. Nah, sekarang kan banyak balik lagi nih ke perempuan ya. Saya mewakili suara perempuan gitu kan. Sekarang kan banyak tuh perempuan yang mengkonsumsi Obat diet. obat diet, betul. Iya. Yang akhirnya membuat kita sering buang air. Iya. Ini bisa juga akhirnya. Oh gitu, Dok. Iya. Wah, kok jadi ngeri ya. Badan langsing tapi aduh ada wasir gitu ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya sudah sampai tahap berbahaya gitu ya. Karena kan ada juga Dok yang punya ambeien, yang punya wasir nggak sampai berdarah. Ya kan, tadi kan dokter sempat mention yang paling parah itu berdarah misalnya gitu. Tapi kalau misalnya nggak sampai berdarah, apakah bisa dibilang ini masih tahap ringan atau memang mau berdarah atau tidak ya harus ditangani gitu Jadi loh. hemoroid yang interna itu ya, itu terbagi menjadi 4 grade. 4 grade, Ya, oke. grade 1 tuh hanya di dalam dari anal kanal. Grade 2 dia keluar saat BAB tapi masuk sendiri. Grade 3 dia keluar tapi harus didorong dulu ya, atau ditekan-tekan gitu ya. Kemudian grade 4 itu udah di luar semuanya. Udah nggak bisa masuk, dimasukin pun nggak bisa gitu ya. Nah, yang grade 1-2 itu biasanya dengan medikamentosa itu bisa sambil dirubah pola hidupnya. Grade 3, grade 4 ya, itu dari pengalaman dan kepustakaan itu tidak memberikan hasil yang baik dengan medikamentosa. Jadi ya memang harus dilakukan tindakan. Bedah. Ya. Oke. Gitu. Tapi kalau misalnya sudah dibedah itu benar-benar akan gone gitu, Dok? Enggak juga. Oh, enggak juga. Ya. Tetap harus dijaga ya pola hidupnya ya. Jadi setelah operasi ya, setelah tindakan mungkin simptom-simptom tuh akan hilang kembali, ya. Seperti benjolan, BAB berdarah, nyeri itu memang berkurang. Tapi yang tadi yang saya jelaskan di awal itu patofisiologi terjadinya hemoroid itu kan karena anal cushion yang rusak, dan plexus hemoroidalis itu dia melingkar ya. Nah, dan dia bentuknya tuh bukan seperti selang, jadi dia seperti anyaman plexus gitu. Jadi walaupun kita ambil gitu di bagian abnormalnya, kita treatment di bagian abnormalnya, tapi kapan-kapan mungkin di tempat yang lain tuh bisa terjadi juga. Gitu. Jadi tetap ya itu tadi ya, Dok ya, kita akhirnya harus balik lagi menjaga pola hidup yang sehat ya, kebiasaan-kebiasaan yang habit-habit yang jelek ya ditinggalkan gitu ya, Dok ya, kalau nggak pengen balik lagi gitu. Betul. Kan ya, Dok ya. Oke, tapi kan kalau kita ngomongin bedah, operasi, ya umumnya kan orang pasti kebayangnya bedah itu di dada atau di perut gitu ya. Ini di anus mungkin orang akan berpikir aduh ngeri gak ya. Ya betul. Mungkin ada inovasi terbaru mungkin dong seputar bedah. Sebenarnya penanganan untuk kasus ini ada banyak ya. Secara dia penyakit ini udah ada sejak zaman Hippocrates mungkin ya. Oh iya. Oh, jadi ini sebenarnya penyakit yang udah ini ya, dari udah lama ya. Konvensional ya. Terus kemudian rubber bandaging ataupun disuntik ya.
Itu untuk grade-grade yang rendah ya. Yang paling baru untuk penanganan hemoroid ya, itu kita lakukan yang namanya laser hemoroidplasti. Laser Ya. hemoroidplasti. Betul. Oke, itu gimana dok prosedurnya? Jadi tindakan tersebut dapat dilakukan dalam sedasi ya. Jadi bukan bius umum ataupun spinal. Terus kemudian kita lakukan anuskopi dulu ya. Jadi kita bisa deteksi anatomi ataupun abnormalitas dari anal kanalnya. Nah, kemudian baru kita lihat hemoroidnya di mana, kita masukin fiber laser ke dalam plexus dari hemoroidalisnya tersebut. Nanti kita nyalain lasernya, plexus hemoroidalisnya tersebut akan terablasi menjadi jaringan fibrotik. Oke. Kemudian? Diharapkan benjolan tersebut hilang. Jadi semakin kita lakukan banyak sayatan di sekitar anal tersebut, anal kanal tersebut ya. Anal kanal tersebut sangat sensitif ya. Jadi dia tuh semakin kita minimal luka di tempat tersebut, itu semakin minimal juga nyerinya. Oke, dan juga tentunya akhirnya pemulihannya pun lebih cepat gitu ya dok ya. Betul. Oke, jadi ini justru mempermudah pasien ya kan untuk mengobati atau menangani yang namanya hemoroid, kemudian juga dengan cara yang lebih aman dan juga nyaman, betul ya dok ya? Betul. Oke, dan itu tentu saja sudah tersedia di IMC Tangerang tempat dokter praktek ya? Betul. Oke dok, ini ada beberapa pertanyaan dari netizen ya, yang mungkin dokter harus jawab, siap ya dok ya? Oke, dok, bagaimana sih cara mencegah terjadinya ambeien? Bisa nggak sih dicegah sebelum terlanjur? Bisa, ya. Jadi yang tadi saya bilang, penyakit ini terjadi karena faktor resiko ya. Dari pola makan, ya, pola habit, ya. Terus kemudian juga dari jadi kalau misalnya pola makan ya kita mesti perbanyak makan serat, ya. Olahraga, minum yang cukup ya. Terus kemudian BAB jangan terlalu lama ya. Jadi secukupnya selesai ya udah, jangan sambil main handphone sampai 1 jam gitu ya. Terus kemudian kalau makan juga jangan terlalu berlebihan seperti makan pedas gitu. Oke, satu lagi dok ya. Makanan, ada gak sih makanan yang dipantang atau harus dihindari untuk mencegah atau mungkin pengobat selama dalam masa pemulihan ambeien? Terutama sih makanan yang pedas ya, saya jangan ini tuh. Yang pedas udah sering disebut loh tadi sama dokter Okian ya. Pasti makanan pedas. Oke deh kalau gitu. Dok, nggak berasa ya udah ini ya. Udah 15 menit kita ngobrolin tentang ambeien, dan tentunya kalau sobat IMC tiba-tiba jadi sadar, oh iya ya ternyata saya kok ada ambeien. Oh ternyata nggak bisa dianggap remeh nih gitu ya. Jadi segera ditangani sama ahlinya, yaitu Dr. Okian Wijaya ya, yang praktek di Rumah Sakit IMC Tangerang. Dan sobat IMC juga bisa cek dokter ini prakteknya hari apa sih, jam berapa sih. Download dulu mobile apps-nya di IM Care ya, bisa di Play Store atau juga App Store. Karena di sana kita bisa tahu dokternya jadwal hari apa, jam berapa. Kemudian juga kita bisa tahu histori kita, pernah berobat ke siapa, pernah minum obat apa aja gitu ya dok ya. Pokoknya lengkap semuanya. Cuma di satu tangan kita aja kita udah bisa punya record kesehatan kita, terutama untuk kamu sobat IMC yang sudah terbiasa berobat ke Rumah Sakit IMC Tangerang. Oke, dokter, nanti kita ngobrol lagi ini ya, tema-tema yang lebih menarik lagi ya. Baik. Nanti kita balik lagi masih di IMC Podcast Corner. Kita pamit dulu sekarang untuk tema yang ambeien ini. Dan itulah tadi sobat IMC, IMC Podcast Corner kali ini. Kita kembali lagi masih di IMC Podcast Corner berikutnya bareng saya Leni Diantra. Bye bye.